Ramadan bukanlah sekedar bulan beribadah. Ramadan apalagi bukan hanya sekedar bulan untuk bermalas-malasan. Maka mengisi Ramadan dengan tidur-tiduran, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya, bukanlah mengisi Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan generasi-generasi terdahulu. Bagi mereka Ramadan adalah bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Perintah puasa di bulan Ramadan turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Lalu kemudian sebulan kemudian pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi dan para sahabat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk pertama kalinya. Dan kita tahu bahwa pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itulah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi dan para sahabat mengalami sebuah perang besar yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubro, di mana baginda Nabi dan para sahabat dengan pasukan kaum musliminnya yang berjumlah sekitar 315 orang harus menghadapi pasukan kaum Quraisy yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang dengan panglima-panglima perang yang tangguh seperti Khalid bin Walid, kemudian Abu Sofyan, ada Abu Jahal dan Abu Lahab, dan mereka-mereka yang merupakan panglima-panglima perang yang berpengalaman. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemenangan kepada baginda Nabi dan para sahabat dalam perang Badar Al-Kubro ini, sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Ali Imran ayat 133. Kemudian pada tahun kelima Hijriah, kita tahu ada sebuah perang besar yang disebut dengan Perang Ahzab. Mengapa disebut Perang Ahzab? Ahzab artinya adalah koalisi atau gabungan. Karena pada masa itu baginda Nabi dan para sahabat dengan pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 3.000 orang harus menghadapi pasukan koalisi yang terdiri dari bangsa Quraisy, kemudian bangsa Yahudi dan suku Ghatafan yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Perang Ahzab disebut juga dengan Perang Khandaq. Mengapa disebut dengan Perang Khandaq? Khandaq artinya adalah parit. Ya, karena pada masa itu baginda Nabi dan para sahabat melaksanakan sistem pertahanan parit yang mengadopsi sistem pertahanan kaum Persia atas usulan dari sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi yang merupakan mantan pasukan dari bangsa Persia. Perang ini memang terjadi di bulan Syawal. Tetapi kita harus tahu bahwa persiapan untuk membuat parit itu terjadi di bulan Ramadan. Parit itu membentang di utara Madinah dengan panjang sekitar 5.522 meter atau lebih dari 5,5 kilometer dengan kedalaman sekitar 3,2 meter dan lebar sekitar 4,6 meter. Nabi dan para sahabat mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan untuk mempersiapkan perang ini dengan membuat parit yang sedemikian panjang ini dalam suasana musim dingin yang luar biasa, dan kemudian atas sistem pertahanan yang disebut dengan sistem pertahanan parit inilah baginda Nabi dan para sahabat memenangkan peperangan ini. Kemudian kita tahu bahwa pada tahun ke-8 Hijriah ada sebuah peristiwa besar di mana Nabi dan para sahabat melaksanakan sebuah ekspedisi suci, ekspedisi yang mulia, yaitu ekspedisi untuk membebaskan kota Mekah dari kejahiliahan. Inilah yang disebut dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan, di mana ekspedisi ini kemudian berhasil mengambil alih kota Mekah tanpa perlawanan, mengambil alih kota Mekah dari masyarakat Mekah dan pemimpin-pemimpin mereka kaum Quraisy yang menyaksikan betapa baginda Nabi dan para sahabat pada masa itu sudah menjadi satu kekuatan yang sangat ditakuti, yang sangat besar, dan visi jihad itu adalah di dalam rangka membebaskan kota Mekah dari kejahiliahan dan kezaliman. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengutus sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Yaman untuk melaksanakan visi dakwahnya, visi dakwah yang dilaksanakan oleh institusi negara, di mana baginda Nabi sebagai kepala negara mengutus Ali bin Abi Thalib. Surat dakwah ini ditujukan kepada rakyat Yaman, khususnya adalah kepada Bani Hamdan. Dan kemudian atas dakwah inilah
dalam satu hari, ya, dalam satu hari yang sama seluruh masyarakat Bani Hamdan memasuki Islam. Ya, mereka atas hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam. Kemudian sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad SAW, tradisi ini diteruskan oleh para sahabat. Pada tahun ke-15 Hijriah, sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan kaum muslimin dan memenangkan perang yang kita kenal dengan Perang Qadisiyah. Sebuah perang yang kemudian berhasil membebaskan ibu kota Persia, kota Al-Madain, yang kemudian juga menjadi cikal bakal penaklukan sebagian besar wilayah Persia. Kemudian untuk generasi selanjutnya pada tahun ke-92 Hijriah, kita tahu ada seorang panglima besar yang bernama Tariq bin Ziyad, seorang panglima besar yang berhasil membuka Andalusia, atau hari ini kita kenal dengan sebutan Spanyol, yang kemudian menjadi cikal bakal peradaban Islam selama berabad-abad. Tepatnya adalah lebih dari 8 abad. Spanyol kemudian menjadi wilayah yang merupakan pusat peradaban Islam pada masa itu, dan ini semua diawali pada tahun 92 Hijriah oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad pada bulan Ramadan. Kemudian kita tahu ada sebuah peristiwa fenomenal di tahun 223 Hijriah. Khalifah Mutasim Billah, beliau menyambut teriakan seorang muslimah yang dilecehkan kehormatannya oleh pasukan tentara Romawi. Kemudian Al-Mutasim Billah sebagai khalifah pada masa itu kemudian melakukan sebuah ekspedisi untuk menyelamatkan muslimah tersebut, dan kita tahu bahwa beliau mengirimkan 30.000 pasukan dari Baghdad ke Amuriah, dan konon panjangnya pasukan ini membentang dari Baghdad yang ada di Irak sampai Amuriah yang merupakan bagian dari kota Turki, dan ekspedisi untuk menyelamatkan muslimah tersebut kemudian sekaligus juga merupakan ekspedisi untuk membebaskan Amuriah, untuk melakukan futuhat terhadap Amuriah yang pada hari itu merupakan benteng terkuat, salah satu benteng terkuat dari Imperium Romawi Timur. Kemudian kita tahu juga bahwa pada tahun 658 Hijriah, seorang panglima perang yang bernama Saifuddin Qutuz, beliau berhasil memenangkan perang yang disebut dengan Perang Ain Jalut. Di dalam pada masa itu beliau harus menghadapi pasukan Tartar, dan pada masa itu beliau berhasil memenangkan perang ini. Kemudian kita tahu bahwa pada tahun 781 Hijriah ada sebuah momen besar bagi umat Islam, yaitu membebaskan sebuah wilayah yang kita kenal dengan nama Bosnia Herzegovina. Semua ekspedisi ini, semua penaklukan ini terjadi di dalam bulan Ramadan. Visi jihad yang merupakan inspirasi dari penaklukan ini bukanlah bermaksud untuk menjajah suatu wilayah, bukan untuk menguasai suatu wilayah, bukan untuk memeras kekayaan suatu wilayah dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Tapi visi jihad dalam ajaran Islam adalah menyelamatkan manusia dari kejahiliahan, membebaskan manusia dari kezaliman, membebaskan manusia dari penjajahan yang kemudian beralih menjadi penyembahan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, menyejahterakan masyarakat yang ada di situ, dan kemudian menjadikan masyarakat itu menjadi sebuah masyarakat yang agung, masyarakat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ketakwaan, dengan cahaya kebenaran Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari berbagai peristiwa ini adalah bahwa Ramadan bukan sekedar bulan beribadah secara mahdoh, bukan sekedar bulan yang hanya bisa kita isi dengan ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ramadan adalah, dalam pandangan Islam, adalah bulan yang merupakan bulan perjuangan dan kemenangan. Maka pada hari ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat melakukan pencerahan di tengah-tengah masyarakat, ibadah yang merupakan satu kewajiban terbesar dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan dakwah, melakukan pencerahan di tengah-tengah umat dengan dakwah, dengan fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dengan membangun kesadaran di tengah-tengah umat
agar umat ini semata-mata hanya berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, agar umat ini semata-mata menjadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah mereka. Maka hanya dengan itulah satu masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang mulia. Hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim lah, maka suatu masyarakat akan menjadi masyarakat yang berkualitas. Mereka akan menjadi masyarakat-masyarakat yang bertakwa. Karena Nabi pernah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah hanya akan memuliakan suatu kaum, Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum, Allah akan menghinakan suatu kaum bihadzal kitab, juga dengan kitab ini. Maksudnya adalah ketika satu masyarakat melalaikan Al-Quran, ketika suatu masyarakat berlepas diri dari Al-Quranul Karim, dan ketika suatu masyarakat mencampakkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun pasti akan hinakan mereka, Allah pasti akan jatuhkan derajat mereka.